Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Atletico Madrid melawan Manchester United. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang bisa dipakai untuk update berita sepak bola. Nah, cuma liga dari luar negeri, ada Liga 1 Indonesia di sini. Ada klasemen, berita, highlights, semua ada di satu aplikasi. Download secara gratis dan legal buat football app. Laga ini mempertemukan dua pelatih yang sangat berbeda dari segi umur melatih di klub masing-masing. Simeone sudah melatih Atletico sejak 2011, lalu sementara Rangnick baru dari November kemarin. Atletico juara La Liga, Rangnick baru ditunjuk jadi pelatih MU. Ini menunjukkan juga capaian yang berbeda. Simeone sudah mencapai final UCL, namun Rangnick belum. Meski laga ini berakhir imbang, namun terdapat beberapa hal menarik yang juga menjadi catatan kedua tim sebelum leg kedua nanti. Nah, penasaran jalannya pertandingan dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Simeone menurunkan formasi dasar 3-5-2 dengan Felix dan Correa sebagai duet di lini depan. Beberapa musim terakhir, nggak kaku dengan formasi 4-4-2 yang menjadi ciri khas di pertengahan dekade lalu. Musim ini Simeone juga lebih fleksibel dari segi formasi. Pelatih asal Argentina ini memang cukup sering menggunakan formasi 3 back, entah itu dengan struktur 2-1 atau 1-2 di lini depan. Atletico memulai laga tanpa 5 pemain outfield dengan jumlah menit bermain terbanyak. Koke cedera, Carrasco terkena larangan bermain, dan 3 lainnya berada di bangku cadangan. Sementara Rangnick tetap bermain dengan pakemnya 4-2-3-1. Terdapat beberapa pergantian starting line up jika dibandingkan dengan laga lawan Leeds akhir pekan kemarin. Yang menarik, perang taktik pertama adalah Lindelof bermain sebagai bek kanan. Pada konferensi pers, Rangnick menjelaskan alasannya adalah untuk mengantisipasi duel udara dan set piece Atletico. Ditambah dengan plan untuk mengubah formasi menjadi 3 back jika situasinya sesuai. Atletico nggak bermain terlalu reaktif pada laga ini. Simeone menerapkan blok pertahanan mid, namun pada beberapa situasi tampak seperti high press, kombinasi. Pada awal laga, Atletico sempat melakukan high press dengan trigger press tertentu. Trigger press sendiri adalah aksi dari lawan atau situasi pertandingan yang menjadi sinyal untuk tim melakukan high pressing. Meski tetap mempertimbangkan shape tim terlebih dahulu sebelum press. Jadi nggak selalu setiap ada trigger maka langsung press. Trigger press Atletico adalah ketika Man United melakukan back pass ke back tengah atau kiper. Pada momen ini bola baru dioper ke Maguire dan Correa langsung melakukan press. 3 gelandang Atletico akan bergeser ke sisi di mana lawan memegang bola untuk membuat situasi unggul jumlah serta membuat shape lebih kompak dan jarak yang rapat. Dengan agresivitas tinggi, Atletico mampu merebut bola di area pertahanan Man United. Atletico juga melakukan high press ketika Man United back pass ke De Gea, memaksa kiper melakukan kesalahan dan mendapatkan throw in di area sepertiga akhir. Game plan Simeone tampak berubah setelah Atletico berhasil mencetak gol cepat lewat Felix. Gol ini berawal dari situasi corner yang berhasil disapu Lindelof. Felix bergerak dari blindside Maguire dan Renan Lodi mengirim umpan silang akurat. Eksekusi heading Felix ini patut diberi pujian, world class. Setelah gol, back pass Man United nggak lagi menjadi trigger press, namun hanya menjadi sinyal untuk menaikkan blok pertahanan, nggak press intens seperti sebelum gol tadi. Atletico bermain lebih reaktif setelah gol ini. Banyak menerapkan low block dengan shape 5-3-2. Ruang di dalam shape Atletico sangat sempit sehingga memaksa Man United sirkulasi atau progresi ke area sayap. Area sayap juga dikontrol Atletico dengan cara mempersempit ruang bagi Man United. Hal ini membuat anak asuh Rangnick sangat kesulitan dalam melakukan penetrasi. Kekurangan pemain MU lainnya adalah di duel 1 versus 1.
Akibatnya bola sering terebut atau terlalu cepat dilepas. Pada babak pertama, MU gagal membuat satupun sentuhan di kotak penalti Atletico. Sepanjang pertandingan, MU menguasai ball possession dengan 63%, tapi kalah dari segi XG, penguasaan bola yang sia-sia. Artinya pertahanan Atletico memang sangat rapi dan sulit ditembus. MU juga kesulitan mencari solusi untuk membuat peluang. Dari 7 tembakan yang dilakukan, 6 diantaranya dilepaskan dari luar kotak penalti. Pemain tampak frustasi dan akhirnya mencoba spekulasi dari jarak jauh. Crossing juga gagal berbuah gol atau peluang. Dari 14 crossing, hanya 3 yang sukses tepat sasaran. Ronaldo memang memiliki duel udara yang baik, namun jika ia menjadi satu-satunya opsi, maka skema ini nggak akan berjalan dengan baik. Contohnya pada momen ini, MU melakukan 3 crossing beruntun meski hanya terdapat satu target, yaitu Ronaldo. Melawan 6 pemain bertahan Atletico, tentu saja sulit bagi CR7 untuk menyambar crossing. Satu-satunya shot dari kotak penalti MU adalah gol pada menit ke-80 yang dicetak oleh pemain pengganti, Elanga. Proses gol berawal dari transisi cepat, mengeksploitasi pertahanan Atletico yang belum kembali rapi. Umpan akurat Bruno berhasil diselesaikan dengan baik oleh Elanga. Ini merupakan contoh aplikasi dari aturan 8 detik Rangnick, yaitu transisi cepat maksimal 8 detik harus sudah menghasilkan peluang jika transisi menyerang atau sudah kembali merebut bola jika transisi bertahan. Atletico kecolongan di menit akhir lewat skema yang menjadi andalan mereka. Hal ini patut menjadi catatan untuk leg kedua nanti. Hasil ini sebenarnya bukan hasil buruk bagi MU, tapi The Red Devils juga memiliki PR besar, yaitu menembus pertahanan rapat Atletico. Bermain di Old Trafford nanti, Atleti sangat mungkin bermain reaktif. MU harus bisa mencari solusi untuk mencetak gol. Situasi seperti counter attack tadi dan set piece perlu dimaksimalkan untuk leg kedua nanti. Kurangnya pergerakan pemain untuk membongkar pertahanan rapat juga jadi masalah. Pemain-pemain MU harus bisa leluasa bermain di area sempit. Respon jitu Rangnick dengan pergantian pemain yang berhasil di laga ini juga harus tetap dilakukan untuk leg kedua nanti.